Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pemirsa KOMR, kajian online Magnet Rezeki Korwil Sikapura yang ke-15. Hari ini hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Keren banget, hari ini tanggalnya tanggal cantik, 12/12/2022. Ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari terbaik untuk kita semua, yang kita mengisinya dengan belajar ilmu magnet rezeki bersama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Keren. Energinya terasa sampai sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan energi untuk semangat belajarnya bisa terjaga sampai akhir KOMR nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai kajian online Magnet Rezeki yang ke-15, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah belajar kita pada malam hari ini menjadi jalan diampuninya dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dan dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Dan tak lupa kita doakan juga kepada saudara-saudara kita atau orang tua kita yang sudah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya dan menempatkan di tempat yang terbaik di sana. Baik, kita awali KOMR ke-15 pada malam hari ini dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik Bapak Ibu semuanya, pemirsa KOMR yang ke-15, saya mau menyapa dulu ini di ruang, sudah ada 26 pemirsa yang siap menjemput ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Ada Ibu Aidah Juhairiah, ini dari Purwakarta tentunya Bu Ida. Ada Pak Budi Susanto dari Medan. Oh, luar biasa Medan. Selamat bergabung Pak Budi Susanto. Medan itu apa? Horasbah gitu ya. Ibu Dede Sartika, ada Ibu Gina, ada Ibu Herni Lestari, ada juga Hajah Yuyu Ruhyati Purwakarta, ada Bu Holi, oh ini salah satu CTMR yang ada di Sikapura. Bu Holi, terima kasih sudah membersamai kita semuanya. Ada juga Ibu Ika Puspita Dwi dari Karawang. Ada Ibu Inom Rengas Dengklok. Oh, dari Rengas Dengklok, kota perjuangan ini. Tapi kemarin Dengklok agak tidak bersahabat ya. Mudah-mudahan sekarang kondisinya sudah oke kembali karena ada relokasi pasar di sana. Mudah-mudahan pedagangnya dimuliakan dan pemerintah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan dan dibahagiakan tentunya. Ada juga Ibu Mariani dari Purwakarta, ada Mr. Ius, ada Ibu Mulyati, ada Nur Hayati Joding. Ada Ibu Pipit Subekti. Oh, selamat datang kembali Ibu Pipit. Nah, katanya Bu Pipit udah berapa pekan nggak terima nggak terima linjumnya gitu. Ada terakhir tanggal 31 bulan 10. Oh, siap. Mohon izin ya, salah kita nih, nggak nyampe informasinya ternyata ke Bu Pipit. Ada juga Ibu Diana, Ibu Yuyun, Pak Ujang Surnajaya, ada Ibu Tita di Karawang, ada Subang Jawara. Oh, keren. Jawaranya orang Subang ternyata ikut belajar. Mudah-mudahan setelah belajar makin jawara lagi. Ini ada Ibu Siti Mariam dari Bekasi, Ibu Sarlita, Ibu Rahmah, Ibu Purnama, Pak Puji Mulyanto, ada Bu Nurhayati. Baik, ada 29, mohon izin yang tidak tersebutkan namanya, mohon izin. Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Tri Wardana CTMR. Wah, keren. Pak Trinya sudah ada, sudah hadir, sudah senyum berseri-seri, senyumnya udah indah sekali ini Pak Tri. Siap menyampaikan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita sambil berdoa Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ilmu yang akan nanti disampaikan oleh Pak Tri bisa menjadi ilmu bermanfaat buat kita semuanya tentunya. Bisa diamalkan oleh kita semuanya. Baik, tak berpanjang kalam lagi, kita panggilkan dulu Pak Tri Wardana. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Tri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara jelas? Kenapa Pak Tri? Suara jelas. Oh, suara bagus Pak Tri. Nggak hujan kan di sana ya? Hujan. Oh, lagi hujan. Oh, tapi sekarang udah terang. Baru berhenti ini tadi asar baru berhenti hujan jam 4 baru selesai hujan. Alhamdulillah, hujan tanda keberkahan dan rezeki turun dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Tri pada malam hari ini akan membawakan materi matematika jiwa. Wah, kita diajak kembali berhitung kayaknya sama Pak Tri, panjang kali lebar kali tinggi, belum ada pembagian, pengurangan, belum ada tambah-tambahan. Oh, keren ini. Mudah-mudahan malam ini kita masih tetap senang ya karena diajak hitung-hitungan nanti sama Pak Tri. Tapi hitung-hitungan simpel, matematik simpel. Mudah-mudahan hitung-hitungannya bisa menambahkan rezeki kita semuanya, menambahkan keberkahan untuk kita semua. Ya, baik Pak Tri, kita berikan ruang Zoom meeting ini kepada Pak Tri Wardana. Dipersilahkan sambil saya nanti siapkan materinya yang nggak ingat. Siap. Silakan Pak Tri menyapa rekan-rekan yang ada di pemirsa KWMR Sikapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mantin rezeki di beberapa kota, termasuk dari Pak Budi dari Medan, yang paling jauh mungkin, tapi di kita nggak ada istilah jauh, semuanya dekat, karena di dunia kantum kan kita satu,
sama dan terhubung pastinya. Semoga semuanya sehat, Amin ya bahagia. Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam ini di kajian online Mandiri Rezeki Sikapura saya akan membawakan materi, mungkin ada sebagian sudah pernah membaca atau dapat share dari tempat lain, tapi kita ulas kembali, kita review kembali. Semoga materi ini menjadi penguat dari materi ilmu jurus-jurus MR yang telah kita pelajari bersama. Baik, sebelum kita baca basmalah, semoga kita diberi keberkahan dan kemudahan untuk memahami ilmunya dan mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi matematika jiwa, kita sadar bahwa dari kita sekolah mulai dari SD, kita udah pasti paham, sampai sekarang pun masih ingat. Dan harus ingat, karena beberapa simbol matematik itu akan terus dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pasti udah tahu semua simbol-simbol apa aja yang sering dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada plus atau tambah, ada pengurangan atau minus, ada perkalian, ada pembagian, itu sebagian. Ya, langsung. Jadi pasti kita ingat simbol-simbol ini dan umumnya memang sering dipakai dalam kehidupan. Tanpa simbol ini kita pasti nggak mungkin melakukan transaksi sehari-hari. Misalnya nggak ada tambah, nggak ada kurang, atau nggak ada kali, kita bingung. Misalnya kita pas belanja, ini ngomongnya gimana nih? Nggak ada simbol-simbol ini gitu kan. Jadi simbol ini pasti sangat penting dalam kehidupan sehari. Dan ternyata simbol matematik ini juga bisa dipakai untuk menata jiwa kita dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Lanjut. Nah, kita lihat di sini simbol yang akan kita pakai untuk menata jiwa kita adalah, yang utama adalah plus atau tambah dengan minus. Rumusnya adalah plus kali plus akan menjadi plus. Itu udah standar. Jadi plus kali minus akan menjadi minus. Kemudian minus kali plus menjadi minus juga. Kemudian minus kali minus menjadi plus. Nah, nanti kita terapkan praktekkan juga bisa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lanjut. Jadi penjelasan rumusnya adalah perkalian bilangan pertama dengan bilangan kedua akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda tergantung status kedua bilangan itu sendiri. Contohnya, jika plus bertemu dengan minus, maka hasilnya akan plus bertemu dengan plus, maka hasilnya juga plus. Lalu, rumus ini bagaimana hubungan dengan jiwa dan hati kita? Apakah bisa? Karena sebenarnya simbol ini juga tuntunan dari Allah juga. Jadi manusia menemukan simbol plus, minus, bagi, kali, itu juga sebenarnya tuntunan dari Allah juga. Dan ini ternyata bisa dipakai untuk menata jiwa kita. Baik, langsung. Jadi
ucapan, tindakan. Kita praktekkan dari plus dengan plus. Plus kali plus itu. Jadi ucapan apapun dari atau tindakan dari orang lain itu berarti plus. Maka kita responnya juga dengan ucapan terima kasih dan membalas kebaikan dengan doa, itu kan berarti plus juga. Maka hasilnya adalah hati kita yang makin bahagia dan makin tenang. Tapi kalau orang lain atau pihak lain atau kita sedang menghadapi ucapan dari orang lain, kita respon dengan buruk. Jadi dari ucapan tindakan orang lain itu sudah bagus, tapi ternyata kita mensikapinya dengan buruk sangka, merasa apa yang dilakukan mereka atau yang dilakukan orang lain terhadap kita ada maunya. Jadi seakan-akan ini baik di muka gitu kan. Kelihatannya di depan aja baik nih, jangan-jangan ada unsur apa gitu kan. Nah, ternyata ini menjadikan hati kita menjadi tidak tenang. Jadi sikap orang lain sebenarnya harusnya kita sikapi dengan baik, kita menyikapi dengan tidak baik. Akhirnya timbul, ada apa nih gitu kan. Kok ini misalnya contoh yang tadinya biasanya nggak ketemu gitu kan. Atau ketemu, Patri gimana Patri kabarnya? Terus saya responnya, aduh, udah lama jarang ketemu. Tahu-tahu nongol nih orang gitu. Jangan-jangan mau pinjam duit nih. Jadi respon kita supaya mereka positif gitu kan. Baik ucapan tindakan mereka ketemu kita silaturahmi. Niat mereka silaturahmi tidak ada unsur apa-apa, tapi ternyata kita responnya malah suzon gitu kan. Nah, nanti pengen ada sesuatu nih. Jadi kita bisa praktekkan rumus ini untuk nata jiwa kita. Begitu pula sebaliknya jika ada orang yang berkata kasar. Jadi kasar itu berarti posisinya minus. Atau merendahkan kita. Namun kita terimanya juga terima begitu saja gitu kan. Malah menjadi kita itu malah kondisi hati kita malah ini tidak nyaman gitu. Kita terima perkataan kasar kita dengan kasar juga. Jadi terimanya jadi otomatis plus. Minus ketemu plus jadinya akhirnya jiwa kita merasa tidak nyaman. Jadi ucapan, malah mungkin nggak hanya ucapan ya, nggak hanya pandangan aja mungkin kita merasa ini kayaknya nggak ingin orang sinis, pandangannya sinis. Akhirnya kita menyikapinya menerima gitu saja, akhirnya membuat kita menjadi hati kita tidak nyaman. Kemudian lanjut. Jadi seharusnya bagaimana membuat hati kita atau jiwa kita tenang. Jadi kalaupun ada orang lain, kondisi apapun yang menimpa kita, ya kita nyikapi ya seperti kita praktekkan di jurus-jurus ilmu mandai rezeki. Pada saat menghadapi sesuatu kita selalu bilang wow keren, dahsyat gitu kan. Itu menjadikan kita tidak terima begitu saja apa yang datang ke kehidupan kita. Jadi nggak perlu dimasukin ke hati gitu kan. Ada ucapan gini, kamu gini gitu kan. Saya dengar Bapak gini ya Pak gitu kan. Nah, udah
Kita nggak perlu masukkan hati, langsung dianggap itu berita itu tidak ada gitu kan, sehingga akhirnya membuat hati kita tenang. Karena kan otomatis kita lingkungannya, apalagi di medsos gitu kan, kita hubungan kehidupan kita ada kadang-kadang antara bahasa tulisan dengan bahasa ucapan, suara dengan tulisan akan bersikap berbeda gitu kan. Tulisannya apa gitu, tadinya kita nanggap ini, banyak yang kasus-kasus di medsos kan begitu, ternyata tulisannya sebenarnya antara dia maksudnya tidak mengangkat itu, tapi akhirnya menjadi persoalan. Jadi intinya kembali ke diri kita sendiri, berusaha menahan jiwa kita untuk tetap tenang menghadapi apa yang kita terima dari orang lain. Ya, lanjut. Jadi benar-benar kita pahami, kita akan hidup di tengah-tengah manusia yang macam-macam. Yang tadi bilang ada yang dari Medan, ada yang tentu karakter berbeda, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Kalimantan, kan beda-beda latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya. Jadi pasti kita harus benar-benar memahami dan berusaha, karena kan ada orang pendiam, ada karakter yang pemarah, terus banyak yang kelihatannya kalau di Sumatera mungkin kelihatannya bahasanya halus, tapi mungkin kalau orang Jawa dengan kelihatannya marah-marah gitu kan, itu berbeda budayanya, gaya bahasanya berbeda, atau Sulawesi, Kalimantan, itu kan. Dan sedikit kalau berkata pasti menyakitkan, padahal sebenarnya nggak menyakitkan gitu, tapi karena gaya bicaranya gitu kan. Ingat bahwa hasil ketenangan itu bukan tergantung pada bilangan pertama, namun terletak pada bilangan kedua. Jadi kitanya sendiri. Hasil bukan tergantung pada ucapan orang lain, namun terletak pada cara kita merespon ucapan tersebut. Jadi fokusnya di kitanya, bukan fokus ke orang lain, tapi fokus ke diri kitanya. Jadi kita tidak bisa merubah orang lain, mengatur orang lain, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri, mengatur hati kita, mengatur jiwa kita, untuk bisa berdamai dengan lingkungan yang kemungkinan pribadi orang lain yang menurut kita itu yang kita bisa dari kitanya sendiri. Karena kan kita yang punya jiwa kita sendiri. Kita punya jiwa sendiri, kita bisa atur jiwa kita bagaimana merespon kondisi-kondisi atau perkataan-perkataan, tindakan dari orang lain. Ya, lanjut. Berusahalah kelola hati kita, karena kehidupan ini tidaklah ditentukan oleh sesuatu di luar diri kita. Persoalan yang sedang menimpa ataupun omongan orang lain, kejadian di sekitar atau apapun yang lainnya, semua bagaimana cara kita menyikapi. Jadi intinya bagaimana sikap kita menghadapi persoalan-persoalan atau sikap-sikap orang di luar kita. Jadi yang membuat kita lulus dalam ujian kehidupan ini bukanlah tentang persoalannya, melainkan tentang bagaimana cara kita menjawab dan merespon persoalan tersebut. Itu saja kira-kira materi simpel dari saya. Semoga bisa dipahami. Sedikit materi
Tapi insya Allah materi singkat, padat, dan tentunya bermakna untuk pengelola jiwa kita, hati kita menghadapi siapapun yang pada saat itu membuat kita kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini materi sebenarnya untuk menunjang jurus-jurus ilmu manajerial yang sudah kita pelajari bersama. Jadi ilmu-ilmu lain kita tetap harus belajar, materi-materi dari orang lain tetap kita pelajarin, kita pahami, dan menjadi masukan juga memperkuat ilmu yang sudah kita pelajari, yaitu ilmu manajemen rezeki. Terima kasih. Mohon maaf kesalahan dari saya, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Silakan, Hamidan. Kelihatannya simpel, tapi simpel Baik, mudah-mudahan Patri. bisa. Baik. Iya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan rumusnya, terutama menyikapinya, sikap kita. Jadi gitu. Siap, Patri. Oh, mudah-mudahan ilmunya keren nih, singkat tapi padat. Hai, keren. Positif kali positif, wah, hasilnya positif. Positif Iya. kali negatif, hasilnya negatif. Negatif kali positif, hasilnya negatif. Wah, Iya. ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, Positif. ini yang agak ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi Baik, Bapak kalau Ibu semuanya, kalau ada yang mau ya, ditanyakan kepada Pak Triwardana mengenai materi hari ini, dipersilahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau menuliskannya di kolom chat gitu. Jadi kalau kita orang MR, manit rezeki ya, apapun realitanya mau positif mau iya, negatif mau gitu. negatif kita selalu wow keren. Kita harus wow keren aja, harus Iya. kita hadapi dengan Makanya kalau perasaan bahagia. teman-teman sahabat-sahabat itu yang pernah ikut acara-acara seminar, training, itu kan biasanya ada sesi, namanya sesi apa ya, yang berdua itu kan. Jadi satu melakukan sama pasangannya berita yang menurut dia tidak nyaman, direspon bagaimana, gitu kan. Oh, iya. Feedback atau apa gitu kan. Salah satu jurus yang diterapkan di kita itu kan sering. Kalau misalnya kita hadapin berdua gitu kan, satu menyampaikan berita yang membuat lawan bicara menjadi tidak nyaman, tapi kita menyikapi dengan wow keren. Gitu. Siap. Apapun realitanya tetap Apapun wow keren. Oh, ini ada dari kolom chat dari Bu Holi. Yang penting hasilnya plus 6. Oh iya. Iya, betul. Apalagi kalau kita udah belajar spiritual meter di training, ya mungkin teman-teman sahabat-sahabat udah pernah ikut training hybrid, itu kan kita belajar spiritual meter, kita usahakan selalu posisi hati kita plus 6. Walaupun kadang-kadang ya manusiawi naik turun, kadang plus 6, kadang plus 5, atau ini, tapi diusahakan dengan rumus ini mudah-mudahan juga bisa terus-menerus kita menjadi pribadi plus 6. Siap. Oh, ini ada chat dari Bu Solihat. Assalamualaikum Pak, saya kan ikut kajiannya Ustadz Maryudi. Nah, kalau di kajiannya itu ada doanya membuat hati kita menjadi tenang dan itu terasa sekali dampaknya. Iya. Wow, keren sekali. Iya, bagus Boleh Ibu. Bu Solihat bisa di-share juga sekalian doanya gitu yang dari Ustadz Maryudi. Jadi Ustadz Maryudi ini salah satu CTMRQ kita yang ada di Aceh gitu. Aceh. Ya. Ada di Aceh, yang ada di Serambi Mekah. Boleh Bu Solihat di-share ke teman-teman pemirsa KWMR Sikapura doanya dari Ustadz Maryudi. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah dan bisa menjadi diamalkan oleh kita semuanya. Sebenarnya tidak hanya doa, kan kita juga diajarin zikir, itu kan. Termasuk zikirnya MR itu juga untuk menenangkan hati kita. Kemudian istighfar, kita berbanyak istighfar itu juga untuk menenangkan hati kita.
Jadi pada saat kita mendapat ini apa perkataan dari orang lain, ya kita berbanyak istighfar, zikir. Jadi mungkin mereka melakukan perkataan, mengucapkan kata-kata itu ya dari kitanya gitu kan, bukan dari mereka. Mereka merespon kitanya dari kitanya. Jadi akhirnya kita ya usahakan untuk istighfar, perbanyak istighfar. Pasti ada kesalahan kita sehingga mereka mengucapkan yang tidak baik terhadap kita. Bu Dinta Rusli nih, terima kasih sharingnya Pak Tri, jagalah hati. Sama-sama Bunda. Sama-sama Bunda. Dinta Rusli ini CTMR kita juga di Sikapura. Kita nanti bulan depan akan ada lagi Januari ya, 14 Januari kalau 14-15 kalau nggak salah. Hah? 14-15 atau 13-14? Ya, antara itulah pertengahan Januari lah kita nanti akan mengadakan lagi SHMR, Seminar Hibrid Magnet Rezeki. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa belum mendapatkan ketenangan, belum mendapatkan keajaiban, ya diharapkan mengulang-ulang materi yang ada di audio, di buku, karena seperti pisau gitu kan, kalau mau tajam kan harus sering diasah. Betul sekali Pak Tri. Jadi ada pengalaman kalau zaman sebelum akademi COVID itu kan, itu kita sering ikut camp. Memang biayanya tidak murah gitu. Tapi ada peserta itu setiap ada camp yang dia bisa datengin, dia datengin camp di Bogor, camp di Bandung, camp di Jogja, sampai camp di Surabaya. Ternyata di camp Surabaya dia baru paham ilmu MR-nya. Nah, setelah dia paham, dia praktekkan, udah itu keajaiban nggak putus-putus. Jadi jangan kita teman-teman, sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah arang gitu kan. Untuk terus belajar. Akhirnya mendapatkan polanya masing-masing, karena setiap kita dapatkan keajaiban itu beda-beda polanya. Rumusnya sama tapi hasilnya beda-beda. Jurusnya sama tapi hasilnya beda-beda. Kan Pak Nas sendiri bilang, muridnya itu bisa lebih ajaib daripada gurunya. Jadi kalau kita sampaikan materi, bisa saja teman-teman sahabat-sahabat itu malah lebih paham praktekannya daripada mungkin pengajarnya. Siap, betul sekali Pak Tri. Emang keajaiban yang diajarkan itu lebih keren daripada yang ngajarin biasanya. Iya. Emang seperti gitu ya, guru-guru kita. Ya, guru-guru kita yang murid-muridnya TK, udah pada keren-keren gitu. Malah guru muridnya TK ada dari yang dulu jadi guru TK profesor terus gitu. kan. Iya. Kita di SD yang masih ngajar guru SD aja gitu. Tapi muridnya malah ada yang jadi profesor atau malah jadi doktor, jadi apa. Ya itulah biasanya murid harus lebih berhasil daripada guru tentunya. Baik, belum ada yang bertanya, kita masih ada waktu. Mungkin ada informasi. Insya Allah tak pernah bosan dengan audionya Panas. Siap. Alhamdulillah, siap, dahsyat. Keren. Terus diulang-ulang karena kita pahamnya mungkin direkam yang pengulangan yang 7 kali, 9 kali mungkin. Malah ada yang Bu Atik itu, Teh Atik itu kan sampai pulang pergi 8 kali gitu ikut seminarnya Pak Nas, baru di ke-8 itu mendapatkan keajaiban. Iya. Karena beberapa pribadi mungkin belum klik atau belum membuka diri, masih ada perisainya.
ada jendela, kalau di audio kan ada jendela buram gitu, jeruk nipis gitu ya, sehingga kok belum kebuka-buka sih gitu kan. Intinya masing-masing pasti nanti akan menemukan polanya masing-masing. Oh, saya baru Betul. paham nih yang ini gitu kan. 41 jurus itu baru Siap. 41. Ustadz merencana mau Iya, ngeluarin sampai 101 jurus. Tapi 101 sebenarnya juz. kalau jurus utamanya 10 yang sering disampaikan oleh Pak Nasrullah, 10 itu juga kalaupun nggak 10 pun banyak yang sudah luar biasa kan bisa. Beberapa jurus pun udah luar biasa kalau kita. Siap, betul sekali Pak Tri. Kita amalkan. Sebenarnya sih kalau untuk jurus gitu ya, Jet Li itu lebih takut dengan Satu lawannya jurus. yang menguasai satu jurus gitu Iya, tapi daripada yang benar-benar menguasai ada 10 jurus, 100 betul. jurus gitu. Iya. Karena satu jurus kalau terus diulang-ulang, terus dipelajari, satu jurus itu Hmm. akan menjadi jurus yang sangat ampuh gitu untuk Hmm. dia bertahan dan melawan gitu tentunya. Itu Jadi satu ada jurus. video itu olahraga yang kayak MMA gitu kan, yang tanding tanpa pengaman itu kan. Mhm. Itu ada yang mempersiapkan dia khusus hanya tendangan aja gitu. Tapi setiap hari itu tendangnya bukan gedobau pisang gitu kan, Hmm. tapi kayu gitu kan. Hmm. Dilatih mulai tiap hari latihan nendang kayu, lama-lama kayunya patah. Nah itu Hmm. bagaimana kalau kayu patah, kalau orang ditendang itu. Jadi akhirnya yang lawannya itu bisa badannya memar-memar karena dia ngelatihnya hanya fokus di tendangan. Tendang kayu, tendang kayu setiap hari. Tiang kayu ditendang sampai benar-benar awalnya mungkin berdarah-darah gitu. Tapi Mhm. makin lama makin kuat kakinya. Akhirnya kayu yang kalah. Dan pas pertandingan ya lawannya kedodoran. Kakinya berarti udah sama keras, lebih keras daripada kayu. Hmm. Jadi konsisten istiqomah kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Siap. Ini ada pertanyaan Pak Tri dari Bu Ana Ratna. Ibu Ana Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak, pada suatu Jumat saya tiba-tiba pengen sekali minta maaf sama teman-teman seruangan di kantor. Nah, bagaimanapun pasti ada hilap kata dan perilaku selama ini. Tapi saya merasa kalau saya tiba-tiba minta maaf pasti jadinya pada bingung. Oh, ini. Nah, baiknya bagaimana ya Pak? Apakah cukup dalam doa saja saya meminta maaf kepada teman-teman? Jazakallah khairan. Jazakallah ya Iya, Pak. Silahkan Pak Tri. jadi praktekkan pada saat kita mengalami orang perasaan kita apakah kita jadi praktekkan ilmu R nggak langsung misalnya kita bilang maaf salah nggak gitu juga gitu kan. Praktekannya ya dalam hati. Jadi wah ini ya Allah saya punya salah sepertinya, pasti ada kesalahan saya, ya udah kalau memang bisa sholat tobat ya kita sholat tobat untuk kita minta maaf saya sama Allah, karena kan Allah yang menggenggam hati mereka gitu. Jadi kalau kita ngucapin malah jadi lucu gitu kan, atau menjadi aneh gitu kan, karena beberapa teman kita juga mempraktikkan masa pimpinan minta maaf sama bawahan gitu. Jadi akhirnya ya ini gitu. Tapi kalau di kita nggak begitu, praktekannya ya udah dalam hati. Dalam hati menyikapinya, ada kesalahan saya, oh saya salah ya Allah, saya salah, saya siap belajar. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak diucapkan tapi di dalam hati. Kemudian ya istighfar, kalau memang bisa sholat tobat untuk kitanya dan untuk orang itu. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan.
Baik, ya bagus lah nanti bawa dalam sholat tobat, tapi kalau disempurnakan dengan minta maaf juga nggak apa-apa. Iya, Tapi tapi biar nggak dalam arti kelihatan heboh, nanti minta maafnya minta maafnya jangan di depan umum. satu-satu aja, Iya, satu-satu. kalau di depan umum Satu-satu, karena ini kalau merasa lagi ada di pantry atau lagi ada di mana gitu, kita nggak hmm, lagi keadaan nggak rame, satu-satu kita minta maaf. Karena iya. paling ditanya loh minta maaf kenapa ya, saya kan Apa banyak gitu. salah. Gitu. Terus biasanya ditanya lagi, oh kamu kesambet apa sih? Enggak, saya habis training magnet rezeki gitu aja gitu. Habis camp Biar akbar dapat gitu ya. keajaiban. Nah, nggak apa-apa, tapi tetap memang harus. Jadi dosa itu kan ada habluminallah sama habluminanas gitu ya. Kalau habluminallah mudah sekali kita dengan sholat tobat, tetapi Iya. habluminanas bisa juga dibawa memang dibawa sholat di dalam sholat tobat, tapi kita sempurnakan gitu, ketemu dengan orangnya dan meminta maaf langsung, itu lebih baik. Tapi tentunya dilihat situasi dan kondisinya. Begitu Bu Ana Ratna, mudah-mudahan bisa menjawab. Dalam doa juga dibawa, langsung pun dibawa gitu. Ibu Siti Maryam Bekasi ini, saya juga belum paham, tapi pelan-pelan mulai dilakukan. Saya kenal MR belum 1 bulan. Wih, keren. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu. Siti Iya, Maryam. saya 7 tahun juga ini masih Oh, ini 7 tahun, dikit-dikit. Patri udah 7 tahun itu ya. Ibu Pipit Sri Subekti, setiap hari dapat keajaiban. Keajaiban gak harus yang besar, selalu bersyukur dari yang Betul. tidak besar sehingga hati selalu Iya. tenang. Ya benar, memang Iya. keajaiban itu Yang utama bisa. Yang penting itu bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat, mensyukuri keajaiban yang Allah berikan gitu. Ini kita bisa bernapas. Kadang-kadang saya mikir gitu, ini tangan aja, tangan bisa bergerak gitu, ya Allah, kok tangan saya ini bisa bergerak, gimana ya gitu, bersyukur ya Allah. Ini coba aja gitu, robot aja, kita bayangkan kalau robot geraknya itu nggak akan seluas gini. Ini ciptaan Allah, tangan kita bisa bergerak. Nah ini pun harus kita syukuri gitu. Dengan gerak tangan, jari aja kita, jari ya Allah. Wah ini artificial intelligence yang sangat keren banget gitu, yang Allah ciptakan itu jari bisa bergerak. Nah, cara kita mensyukurinya itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita nggak inget gitu. Kita tuh mensyukuri kita punya jantung pas kita tuh lagi nggak sehat jantungnya. Baru kita tuh ngerasa, oh ternyata selama ini saya punya jantung gitu. Nah, pas lagi sehat jantung itu kita lupakan gitu, dalam tanda kutip gitu ya, kita nggak inget sama jantung nih. Padahal dia tuh kerja mompa darah, mompa apa. Pas dipegang ini, ya Allah, ini bisa berdetak gini gimana caranya ya? Ya Allah, aku bersyukur. Nah itu sebenarnya kuncinya itu. Itu keajaiban gitu yang kita dapatkan gitu. Karena nggak semua orang punya jari, nggak semua orang punya tangan gitu ya. Betul nggak Patria? Iya, jadi ya seperti kedipan mata kita nggak sadar bahwa kita itu berapa kedipan gitu kan. Betul. Kita kan nggak pernah hitung. Mhm. Sehari itu kita kedipan berapa kali sampai kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Allah ngedipin mata kita berapa kali. Nah, Betul, kalau betul. kita bisa bersyukur, setiap kedipan kita bersyukur, itu luar biasa. Setiap detak jantung kita selalu bersyukur, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kan kita kalau bisa lakukan zikir tanpa batas, tanpa hitungan, itu lebih baik. Jadi Betul. tidak dipatok harus 1000 kali, 100.000. Ini sekuat kita. Karena Allah memberikan kita kenikmatan yang nggak ada bandingnya. Mungkin detik ini, hari ini ada sahabat-sahabat kita yang nggak bisa apa-apa. Dirawat di rumah sakit. Tapi kondisi ekonomi mungkin di atas kita, berlebihan. Tapi di satu sisi dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Jadi kita selalu bersyukur sekecil apapun apa yang kita terima hari ini. Baik, betul. Mensyukuri berkedip aja kita belum tentu bisa gitu ya. Ini Assalamualaikum. assalamualaikum. Aja kita nggak bisa. Iya,
Pas soal ngedip aja gimana, padahal ngedip itu penting gitu ya. Coba tahan Iya, aja kita nggak berkedip gitu ya. Aduh, iya. 1 menit aja kita nggak bisa kayaknya nahan ngedip. Kayak panas kalau di seminar itu kan suruh kita apa tahan napas gitu kan. Kuat nggak tahan panasnya? Dihitung kan sampai berapa? Rata-rata kita pasti nggak tahan, lebih dari berapa detik udah nggak tahan. Betul. Itu juga kenikmatan kasih. Kita nggak bisa nahan gitu. Siap. Ini ada dari Ibu siapa ya? Ibu 1W. Mohon izin saya nggak bisa ini baca nih 1W 9X. Assalamualaikum Pak, saya baru gabung ilmu MR bulan Oktober 2022. Ikut seminar hibrid baru 1 kali. Alhamdulillah hidup penuh ketenangan Nah, dan hal-hal kecil lainnya. Alhamdulillah. nah, baru Ikut sekali sudah bahagia sekali. sudah tenang. Alhamdulillah baru ikut 1 kali ya udah tenang. Oh, Masya Iya, itu luar Allah. biasa. Kita ini buku RMR itu kan sudah dianugerahi buku bestseller dunia gitu ya. Iya, Alhamdulillah dan selama kita 6 ini tahun berturut-turut. 6 tahun berturut-turut buku motivasi terbaik di dunia gitu ya, Buku bestseller motivasi religi terbaik religi ya, sedunia, sedunia. terlaris. Terlaris, keren banget. Dan nanti kita akan Dan dapat satu lagi penghargaan dari sepertinya, PBB tapi kalau nggak salah ya. dari PBB, tapi penghargaan apa itu nanti Panas sendirilah yang Kalau mengumumkan. nggak salah inovasi pejuang inovasi, Ya, nah nanti ini biar Innovation menjadi Heroes. penasaran. Ini ada dari Bu Ika Puspita dari Karawang. Pak Mirdan, Afwan, dan Fatri, setelah ikut THMR seminggunya saya praktekkan di kantor dengan memohon maaf secara langsung. Wih, keren. Alhamdulillah respon teman-teman bagus, positif, karena setiap pagi ada briefing pagi. Nah, pas momen ini kita sampaikan pengalaman ikut THMR setelah menyampaikan hasil seminar closing statement dengan meminta maaf. Jadi momennya pas pengalaman saya, semoga bisa menambah pertanyaan dari diskusi. Oh iya, boleh ini bisa jadi referensi bagaimana minta maafnya. Jadi pas ada acara gitu ya, ada morning briefing, disitulah momen bisa dijadikan momen untuk kita meminta maaf kepada rekan-rekan kerja kita semuanya. Oke, sip. Terima kasih. Malah Saya kalau sih sebenarnya diusahakan kalau sebelum tidur kan kita juga diusahakan koreksi baca diri, istighfar ya. istighfar, banyak istighfar. Baca istighfar akan dosa-dosa. Apakah hari ini ada yang kita zolimin gitu kan, dari perkataan kita, tindakan kita. Betul. Ya itulah, jadi kita udah di acara CAMR ya, Camp Akbar Magnet Rezeki kemarin sama Panas. Kita sih terutama para CTMR sudah bukan harus istighfar lagi, jadi setiap hari harus sholat tobat katanya. Ini ada salah harus langsung sholat tobat, salah langsung sholat tobat. Keren banget gitu. Jadi tiap hari itu ya ada aja kita sholat tobat itu, kita usahain sholat tobat itu, karena ya itu tadi, kita manusia tak lepas dari dosa gitu, dari dosa-dosa kita itu. Sebenarnya dosa itu kita tuh bisa menguranginya dengan tahu caranya. Sebenarnya sih tadi saya siang baru tulis materi tentang apa ya, nggak inget ya, harmonis dengan watak. Nah, jadi kita bisa tahu tuh wataknya orang tuh bagaimana. Nah, nanti kita menyikapinya gimana terhadap orang itu. Nah, ini juga terinspirasi dari materi barunya Panas. Ada materi barunya tentang 5 pupuk terumbu karang. Nah, itu kemarin disampaikan di CAMR, ada materi 5 pupuk terumbu karang. Nah, dari situ saya tulis tuh materinya tadi siang. Tinggal tunggu tayang nih. Tinggal tunggu tayang. Oh, boleh. Tayang sekarang juga boleh sih, karena materinya belum banyak sih, belum banyakin karena
Ini ada Bu Oti, alhamdulillah buku RMR mendapat penghargaan Muri Dunia sebagai buku motivasi religi terlaris. Oh, siap, terima kasih Bu Oti. Semoga kita semakin bersyukur sudah mengenali ilmu MR, membaca bukunya dan mengajak lebih banyak orang untuk mengenal ilmu ini. Siap. Terima kasih Bu Oti. Oke. Bu Oti juga rencana mau translate ke bahasa Inggris. Oke, iya benar. Karena udah mendunia, nanti MR itu harus dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris biar orang bisa baca. Jangan kalah sama buku Robert T. Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad, kan bukunya sudah mendunia, udah dalam berapa puluh bahasa gitu. Dan kalah sama novel fiksi ya. Betul. J.K. Rowling. Mudah-mudahan ini dan nanti terdekat sih nanti buku novel ya, Noverania itu akan komik. jadi novel. enggak, film, mau jadi film insya Allah, mau jadi film insya Allah. Oke, baik, nanti ada mungkin saya nggak enak udah bikin orang penasaran, mohon izin Patri saya akan share aja nih, ada masih materinya. waktu. Materi saya nggak banyak sih, 20 menit cukup. Tambahan, bonus. Alhamdulillah sedang menerjemahkan, mohon doanya dari semua. Iya, Bu Oti, semangat. Nah, kita dukung Bu Oti ini, kita bantu doa. Mudah-mudahan proses alih bahasanya berjalan lancar dan selesai sesuai dengan yang direncanakan. Siap Patri, saya mohon izin mau share. Ini skill communication. Oke. Saya share. Tapi nanti di sini materi ini ada prakteknya Bapak Ibu. Jadi prakteknya nanti boleh siapkan alat tulis karena kita harus tahu watak kita bagaimana. Salah satu skill dalam komunikasi itu salah satunya ya harus tahu karakter teman kita, terutama kalau dalam keluarga, pasangan kita gitu ya. Sebenarnya ini materi saya bikin nanti mau buat teman-teman kantor gitu. Nanti saya ini biar tahu teman-teman karakternya bagaimana. Tapi bukan untuk kita, tapi untuk mengetahui bagaimana kita melayani dan membahagiakan saudara kita, orang-orang terdekat kita tentunya. Ini ada 9 komponen penting dalam berkomunikasi. 1, ada kejelasan dan ringkas. Yang kedua, bahasa tubuh. Ya, jadi orang tuh bakal seneng kalau ada ngomong tapi bahas body language-nya tuh keren gitu. Dengan bahasa tubuh. Nah, gesturnya. Nah, itu bakal menarik perhatian gitu, termasuk dalam hal jualan tentunya kalau kita di bisnis dalam bentuk jualan. Biasanya juga HRD itu dibekalin ini bahasa tubuh, jadi betul, dia tahu. HRD betul. Ini kalau duduknya seperti ini berarti dia enggak ini. Betul. Nah, ini sih sebenarnya ranahnya orang-orang psikolog ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita juga harus belajar juga itu gitu. Tambahan. Terus aktif mendengar. Nah, gini sebenarnya kita tuh selama ini ya banyak bicara gitu, jarang padahal mulutnya satu, telinganya ada 2. Nah, padahal itu udah kode dari Allah, kode alam bahwa ya kita sih sebenarnya harus banyak mendengar ya, menjadi pendengar yang baik. Orang jadi pembicara yang baik itu bisa dipelajari. Public speaking itu bisa dipelajari, cuman jadi pendengar yang baik itu yang nggak mudah. Nggak ada tuh sekolahnya jadi pendengar yang baik, tapi menjadi pembicara yang baik itu ada sekolahnya, gitu. Terus kecerdasan emosional, ada keramahan. Nah, ini poin nomor 5, keramahan ya. Di ilmu Manet Rezeki kan ada ilmu memuliakan dan membahagiakan orang lain. Jadi kita harus ramah setiap saat pada orang. Terus ada menghormati, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua gitu ya, menghormati orang tua kita, menghormati suami kita gitu. Terus ada empati, nah harus ada rasa empati. Yang ke-8 harus ada sadar budaya. Nah, kita tuh nih ada dari Medan, kita harus belajar tuh budaya Medan itu seperti apa sih. Bahkan Sunda aja bisa beda-beda tuh. Sunda bisa beda budayanya gitu. Sundanya orang Karawang sama Sundanya orang Garut tuh udah beda lagi.
kita harus belajar karena ada perbedaan budaya itu bisa menjadi persoalan untuk kita. Nah, yang terakhir pastinya percaya diri. Nah, kita tuh harus percaya diri. Kita yakin bahwa Allah ada di belakang kita, Allah itu selalu ada bersama kita. Nah, nanti makanya kita harus percaya diri, jangan minder gitu. Minder, oh saya kan nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa, tapi tetap aja harus percaya diri gitu bahwa kita itu punya Allah gitu. Selama ini kalau kita di bisnis ya carinya mentor, tapi yang maha mentornya itu sering kita nggak ingat sama yang maha mentor gitu. Nah, ini mengenal karakter dulu, mengenal dari kehidupan kita itu ada 4 karakter gitu, mengenal 4 karakter. Nah, kita harus kenal dulu karakter kita itu yang mana nih. Ada 4 karakter apa aja itu yang mengenal 4 karakter siap. Tapi sebelumnya, nah ini karena materinya masih baru dibuat. Nah, ini yang diperlukan 5 hal yang diperlukan manusia. Nah, yang pertama itu kata-kata pendukung. Nah, kita tuh butuh tuh kata pendukung. Ayo semangat, semangat, semangat. Nah, ayo Bu Oti semangat. Nah, nanti pas Bu Oti giliran nulis alih bahasanya lagi nggak semangat, ketika kita semangatin Bu Oti tuh, ayo Bu Oti kapan nih rilis nih? Alih bahasanya kapan selesai? Begitu. Oh iya, jadi semangat lagi ya. Kita tuh sebagai manusia butuh tuh semangat. Nah, terus yang kedua butuh juga pelayanan. Nah, kita itu butuh dilayani. Siapa sih orang yang butuh dilayani? Nah, ini yang harus kita cari tahu gitu. Nah, terus yang ketiga, waktu yang berkualitas. Nah, nggak cuma ibu-ibu tuh yang perlu waktu yang berkualitas, me time atau gimana gitu, kita juga para laki-laki perlu juga. Nah, ini sentuhan fisik. Nah, karena ada orang itu yang seneng tuh kalau misalkan sambil bicara sambil dielus pundaknya atau dielus rambutnya gitu, atau ada sentuhan-sentuhan fisik. Nah, ini ada juga beberapa manusia, tipe-tipe manusia itu yang seneng dengan sentuhan fisik. Yang kelima, hadiah. Nah, ini semua orang pasti seneng kalau ada hadiah nih. Bener kayak Bapak Ibu? Kalau sama hadiah seneng banget kayaknya. Nah, ini 4 karakter manusia. Yang satu ada sutradara, pengatur. Nah, maunya tuh nunduk aja. Maunya tuh orang-orang tuh ikut kata saya. Nah, Cung nih, siapa yang punya karakternya kayak gini nih? Yang punya wataknya sutradara atau pengatur. Ada nggak di sini? Ada lah ya, jangan malu-malu nih. Yang punya watak pengatur. Nah, karena ini biasanya kelihatan kalau kerja bakti itu. Dalam keluarga nih, biasanya orang yang pengen jadi pemimpin, nah ini sutradara juga pengatur. Atau, saya mah nggak mau tuh dipimpin sama orang gitu, saya mah nggak mau diatur orangnya. Nah, itu salah satu. Ada juga pemain. Pemain itu karakternya misalkan orang nih kalau misalnya udah dikasih mic, bawanya ngomong aja. Nggak berhenti ya? Orang panggung, kalau orang panggung tuh gitu, kalau udah dikasih panggung ya udah, yang lain pokoknya lewat, pokoknya dia sendiri aja ngomong gitu cerita. Nah, ada juga tipe pengamat atau kritik. Nah, ada juga tuh orang yang tipunya, kok gitu sih? Ini tuh harusnya kamu tuh gini-gini. Itu pengamat. Banyak lah kayaknya pengamat itu kayaknya ininya demennya itu, senangnya itu ngelihat kesalahan-kesalahan orang gitu ya, diamati. Pengamat gitu. bola ya? Pengamat bola ya, sekarang lagi musim nggak bisa bola main, ya. Nggak bisa main bola tapi bisanya ngamatin lah. Bisanya ngomentarin. Bisa tuh pengamat juga sampai komentator juga. Iya. Ada juga yang penonton. Nah, kalau saya mah nonton aja deh ya, tim hore gitu. Nah, Tim hore. Tipe-tipe karakter manusia nih, ada 4 karakter manusia, 4 watak sih yang lebih tepatnya, 4 watak. Terus apa sih pentingnya kita tahu kita tuh sebagai sutradara atau sebagai pemain, sebagai pengamat atau sebagai penonton, apa pentingnya gitu ya? Karena biar kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu. Ketika kita tahu kita tuh sutradara, terus pasangan kita dia itu tipe penonton, nah itu treatmentnya harus bagaimana? Tentunya di sini nanti akan dikupas. Terus bagaimana sih tahu kita itu bahwa dia itu penonton atau dia itu pengamat, dia itu pemain gitu.
Bagaimana cara cari tahunya? Nah, nanti akan dikupas di sini nih. Ini sih saya bikin materi nantinya berseri ini. Panjang kayaknya. Ini deh. Nah, ini saya kalau mau tahu nih, pengen Paulo mau tahu, ada sanguinis. Nah, sanguinis ini kekuatannya optimis. Nah, gua banget nih optimis, sangat aktif. Wah, ini ada periang, pintar bersosial, percaya diri, suka membangun relasi, banyak akal, aktif, antusias, banyak energi, ramah dan hangat, menyenangkan. Nah, tapi sanguinis ini ada punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kurang produktif. Kurang produktif, tidak disiplin, berantakan, susah fokus, pelupa gitu ya. Banyak bicara, cepat berjanji, banyak bercanda, terlalu aktif. Ini moto hidupnya. Kalau yang mudahnya kita lihat aja moto hidupnya orang sanguinis ini. Sebentar, kok ini nggak bisa? Moto hidupnya si sanguinis, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Ini tipe sanguinis. Nah, nanti dari tipe-tipe ini kita itu bisa tahu 5 pupuk terumbu karang itu bagaimana. Karena kan di ilmu terumbu karang itu kita diajarkan bagaimana caranya membahagiakan dan memuliakan orang lain. Lalu ada lagi tipe yang kedua, tipe koleris. Nah, tipe koleris ini kekuatannya ada di berjiwa pemimpin. Nah, ini nih koleris. Tegas dan berani, pekerja keras, mandiri, aktif dan dinamis, full energi, penuh fokus, produktif, target oriented, bertanggung jawab. Tapi ada sisi nggak kuatnya dari koleris, nggak ada empati, manipulatif, sombong, suka memerintah, tidak sabaran, pemarah, terlalu kaku, over workaholic, tidak pengertian, dan terlalu mendominasi. Moto hidupnya, nih ciri-cirinya nih moto hidup si koleris. Kalau bisa bekerja, kenapa harus bersenang-senang? Jadi dia kerjanya terus aja kerja gitu. Ada lagi tipe yang melankolis. Nah, melankolis itu kekuatannya perfeksionis. Nah, siapa yang punya jiwa perfect? Segala sesuatu tuh harus rapi, harus benar, harus sesuai rule, teliti, detail, ada memiliki empati, analisanya kuat, kreatif dan artistik, pecinta musik, skillful, task oriented, loyal, fokus sama tujuan. Nah, siapa nih yang punya jiwa kayak gini? Terus kelemahannya yang nggak bagusnya dari orang melankolis ini, lambat, kaku, mudah depresi, minder dan pesimis, sulit memaafkan, baperan, overthinking, sering gelisah, over perfeksionis, moodnya berubah-berubah gitu. Moto hidupnya si melankolis itu kalau bisa sempurna, kenapa mesti setengah-setengah? Jadi dia ini harus perfect semuanya. Kalau bisa oke, kenapa nggak oke gitu. Dan terakhir tipe pragmatis. Nah, ini orang ini cinta damai nih. Kekuatannya cinta damai, setia, pendengar yang baik, pandai bergaul, konservatif, bijaksana, emosinya stabil, administratif, konsisten, bisa mengontrol emosi, dan nggak bagusnya lamban bertindak, perlu dimotivasi, terjebak rutinitas, menghindari persoalan, pemalu dan pendiam, suka menunda pekerjaan, tidak aktif, mageran, rebahan, orangnya mudah gelisah, menghindari perubahan. Pokoknya ada sesuatu yang baru, dihindari deh pokoknya gini aja. Moto hidupnya si pragmatis ini, kalau bisa santai, kenapa mesti ribet dan serius amat? Nah, siapa tuh yang punya jiwa seperti itu? Mungkin ada yang tahu nggak? Kalau saya sih, ini sebenarnya watak kita dari kecil, jarang berubah ya. Kalau jarang watak kita bisa tahu. Nah, ini juga bisa kita gunakan kalau kita mau ngasuh anak, dalam cara mendidik anak. Nah, kalau anak kita pecinta damai, nah bagaimana sih kita treatmentnya? Atau anak kita
si tipe sutradara. Nah, itu juga kita harus tahu karakter Avenger-nya kok nggak ada Captain Marvel-nya ya. Oke, siap. Nanti saya tambahin Captain Marvel. Siap, siap, siap. Karena saya nyarinya 4, jadi 4. Kalau ada Marvel jadi 5 ya. Nah, ini bagaimana taunya? Nah, atau saya ke sini dulu. Tapi kalau nyari ininya kode. Nah, tipenya, nah kalau yang sutradara itu sama dengan koleris, Bapak Ibu semuanya. Jadi sutradara koleris itu butuhnya itu pelayanan. Nah, dia itu kalau kita ketemu dengan orang yang bertipe koleris atau si sutradara yang suka ngatur itu, dia tuh senang dilayani. Gitu. Kalau suami kita tipenya sutradara, kalau datang di rumah terus kita sambut itu dia bakal senang banget. Karena dia tuh sering dilayani gitu, senangnya dilayani gitu. Makan tiba-tiba diambilin, minum dia diambilin, nah itu dia senang. Tipe koleris itu senangnya gitu. Nah, nanti 5 pupuk terumbu karang tuh ke sini. Bagaimana kita bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, karena kita itu dengan tipe-tipe ini gitu. Jadi kalau misalkan dalam bisnis, kalau kita tahu dia ini tipenya koleris, dari bersalaman aja nanti bisa ketahuan, bakal ini enak gitu. Kalau kita berjabat tangan dengan orang yang tipe koleris atau yang si sutradara ini, kita salaman tangan kanan ketemu tangan kanan, tapi tangan kiri kita itu ada di bawah tangannya si orang yang kita jabat. Gini nih. Jadi kita tangannya 2, tangannya jangan 1 gitu. Nah, begitu kita tangannya ada tangan kiri kita ada di bawah tangannya kita yang lagi berjabat tangan, ada di tangannya si lawan jabat tangan kita. Kalau kita tahu dia koleris, ini bakal masuk banget gitu. Bakal kerja banget, dia itu akan ngerasa dilayani sama kita walaupun kita baru kenal, kita tuh belum tentu bisa melayani dia, tapi dengan seperti itu aja dia itu akan ngerasa senang. Nah, itu kalau dalam bisnis, dalam pertemuan pertama itu akan menggoda di situ kalau kita tahu tipenya itu si sutradara koleris. Nah, bagaimana kita cara mentreatmentnya. Terus ada lagi yang pemain. Nah, pemain ini tipenya sanguin dia. Dia tuh butuh kata-kata pendukung. Jadi dia itu butuh kata-kata pendukung. Jadi motornya itu, motor penggeraknya dia itu bisa kerja itu orang ini dari luar. Jadi dia itu butuh, ayo kamu bisa, semangat. Nah, kalau kita tahu anak kita tipenya sanguin atau pemain, nah begitu kita kasih semangat, nah dia tuh kan senang. Gitu, butuhnya tuh semangat gitu. Dia tuh nggak butuh hadiah di situ atau nggak butuh pujian, tapi dia tuh butuh kata-kata pendukung. Ayo kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Nanti ujiannya kamu bakal lebih baik lagi. Kamu belajar dengan baik ya, nak. Nah, itu tuh semangat orang sanguin tuh bakal langsung boom aja gitu. Langsung keren tuh, langsung semangat lagi. Nah, terus kalau pengamat, nah pengamat ini melankolis. Dia itu butuh waktu yang berkualitas. Jadi begitu kalau tahu kita orang ini orang melankolis, ya kita temenin gitu ya, ajak ngobrol gitu. Tapi ngobrol tentang dia, kitanya jadi pendengar. Kamu bagaimana gitu? Baik kabarnya gitu. Nah, ini nanti bisa juga dipakai dalam hal kita menjual barang lah ke tipe-tipe ini. Kalau kita tahu tipe-tipe ini, kita berjualan itu bisa dipakai itu dalam ilmu selling. Terus ada lagi tipe penonton, nah atau pragmatis. Nah, tipe ini butuhnya itu sentuhan fisik. Dia butuhnya sentuhan fisik. Jadi kalau misalkan kita berjabat tangan, terus kita tentunya kalau misalkan satu mahram ya, laki-laki sama laki-laki gitu ya, perempuan sama perempuan, begitu kita salaman, tapi tangan kiri kita itu ngusap pundaknya. Nah, ini bakal bekerja sama dia. Dia tuh butuh sentuhan fisik. Begitu kita sentuh fisik dia, nah ini akan jadi dahsyat lah kalau di pandangan pertama.
Tapi nggak kerasa ini udah 9:30 ya, baru berapa slide saya jelasin. Siap. Ada sesi Terus tersendiri. ada yang kalau saya Bu Pipit, kalau saya tipe keempat, tapi saya nggak suka lamban, nggak mageran juga, nggak suka menunda-nunda, selalu pengen kerja cepat dan selamat. Nah, tipe keempat. Nah, ini kalau tipe karakter itu ya Bu Pipit nanti bakal ada dua. Jadi bakal ada Dua tipe. utamanya sama ada tipe pendampingnya. Pasti ada tipe pendampingnya. Tipe utama Nanti sama ada tipe ini. utamanya apa, Primer, pendampingnya apa. sekunder Dan, ya. ada primer dan sekundernya. Nah, sekundernya itu nanti bisa Nanti berubah. dominannya yang mana gitu. Nanti ada yang dominan. Nanti kita itu berjalannya waktu. Ini akan kalau kita sering ikut training, kalau misalkan ada sering belajar ilmu magnet rezeki, misalkan, nah ini akan berubah nih, akan berubah. Tapi tetap yang dominannya itu biasanya persentasenya aja nanti yang akan berubah-berubah itu. Tapi secara garis besar wataknya ini pasti karena watak ini sudah dibangun dari sejak kita kecil gitu, wataknya itu. Nah, kalau saya itu melankolis yang koleris gitu. Melankolis koleris gitu. Nah, itu saya tuh wataknya tuh. Melankolis koleris. Di sini ada yang mau tahu nggak wataknya bagaimana? Karena kalau mau tahu kita akan butuh waktu 20 menit lagi. Untuk menjawab kita itu sebenarnya ada di koleris, ada di sanguin, ada di melankolis atau di flegmatis gitu. Kalau mau tahu ya boleh di kolom di chat, kalau enggak nanti kita bikin akan materi sendiri. sesi khusus, materi khusus tentang ini karena ini akan panjang sekali gitu. Ada lir-lir ya. Tapi karena gini, kita itu pertama kita harus tahu dulu watak kita apa. Nah, nanti setelah kita tahu watak kita apa, kita harus tahu watak orang lain. Karena nanti kita itu berhubungannya dengan orang lain. Karena nanti itu tujuannya untuk membahagiakan dan memuliakan orang lain. Ketika kita tahu karakter orang itu apa, nah ini akan mudah dalam hal membahagiakan dan memuliakan orang lain. Akan sangat mudah sekali gitu. Ini materi khusus aja Pak, siap Bu Sri, materi khusus aja siap. Nanti kita akan bikin materi khusus tentang ini. Mau tahu banget, siap belajar sampai jam 12 Boleh. Satu-satu nih. Kalau saya flegmatis, oh iya Bu flegmatis. Nah nanti flegmatis, iya udah liar, aku Siti Mariam siap. Flegmatis ya benar sih. Matanya udah 5 watt ini. Benar, karena nanti kita udah ini, saya sih udah janjian sebenarnya sama Pak Tri itu kita nanti jangan lama-lama malam ini karena mau ada Kroasia, mau ada Maroko. Ternyata Maroko itu tanggal 14 dan jamnya jam 2. Jam 2 ini. Alhamdulillah saya sudah paham tentang watak, misterius, keren. Alhamdulillah kalau udah tahu banget tentang watak, nanti ini bisa dipraktekkan nih bagaimana kita mentreatment orang lain gitu dengan watak, karena ini yang kita rasakan sih kayak gitulah, bekerja banget karena kemarin di CAMR di Camp Online Magnet Rezeki, Pak Nas tuh cerita tentang ini. Pak Nas tuh cerita tentang kehidupan rumah tangganya beliau dengan Bu Yuni. Nah, beliau itu cerita gimana nih caranya, Panasnya tipenya apa, Bu Yuninya tipenya apa, akhirnya gimana nih biar si dua tipe ini bisa saling menyatu gitu. Nah dengan begitu ada kejadian suami istri yang kurang indah, akhirnya kita cepet tuh netralisirnya. Siap, karena ini nyambung sama Stepin Pak, bener, ini Stepin nyambung lah sama. Kalau Stepin itu kan ada tipenya kayak thinking extrovert, kalau di Stepin saya thinking extrovert gitu, jadi saya pemikir tapi motornya kuat. Ya, thinking extrovert ini nyambung, tapi kalau Stepin kan harus pakai alat ya, harus pakai alat dan kita bayar gitu. Kalau ini
Kita Free. hanya menjawab beberapa pertanyaan aja, nanti akan tahu tipe kita itu tipe yang mana gitu. Kalau di ini kayak kalau untuk watak gitu ya. Kalau di watak bisa juga di kamera gitu. Oh, Bu Ika, saya penggerak Pak Mirdan. Oh, sama berarti Tim penggerak, Hollywood. sutradara, koleris. Nah, berarti Bu Ika seneng nggak tuh kalau dilayani itu? Kalau penggerak itu ya kalau sutradara gitu ya, kalau koleris itu seneng dilayani. Dan tipenya si sutradara ini kalau saya belajar gitu ya tentang ini, itu kalau odol gitu ngeluarin odol dari Banyak. tube-nya gitu ya pakai apa sih ya, bukan Boros. ya peon ya, apa sih ya odol ya odol kalau buat kita pasta gigi itu biasanya mencetnya dari bawah tuh, mencetnya Bukan dari dari bawah tengah. diurut ke atas. Oh tapi lebih ke sanguinis Pak, oke, lebih ke pemain penggerak, lebih ke pemain, jadi sanguin koleris gitu ya, masih butuh kata-kata pendukung, siap. Nah enak nih kalau misalkan yang udah tahu gini, tapi nanti kalau detailnya nanti kalau misalkan udah kita menjawab beberapa pertanyaan, tentunya pertanyaan-pertanyaan kita bakal tahu tuh karakter kita bagaimana. Siap, ini karena nanti tidak memungkinkan lagi, udah 9:30, nanti kita untuk pertanyaannya menentukan karakter kita, kita nanti buka Zoom Materi khusus ya, tersendiri. di KWMR lagi tentunya, nantikan deh. Sambil nanti saya memperbaiki lagi materinya, karena ini materinya memang baru dibikin tadi siang banget. Saya dari kecil nggak suka nyerah, selalu ingin tahu hal-hal yang berani dengan tantangan. Apa tuh karakternya? Nah ini ya, kalau pengen tahu ya harus jawab. Wah gini, misalkan pertanyaannya kasih bocoran dulu nih. Saya kasih bocoran satu pertanyaan. Nah begini, temukan kekuatan kamu. Ntar saya slideshow dulu. Nah ini dia. Mana yang merupakan kekuatan Anda? Nah, 1. A. Penuh kesenangan dan selera humor yang baik. Merasa harus terus bekerja untuk mencapai sesuatu. Terus sering sulit, tidak mudah untuk istirahat. Yang C. Mengatur kehidupan, tugas, meeting dengan membuat daftar. D. Pribadi yang stabil dan netral. Nah, ini pertanyaannya nanti bisa 2 jawaban, mau pilih A sama B, mau pilih C sama B gitu. Terserah, nanti kita hitung tuh yang banyaknya jawabannya C-nya yang mana, nanti yang terbanyak kedua jawabannya apa. Nah, itu akan menentukan watak kita. Mana yang merupakan kekuatan Anda nih? Pribadi yang Kayaknya hidup ada ceria 3 dan Pak Mirdan jawabannya itu, A, B, C itu. ABC nggak apa-apa, Ya, tulis aja ABC gitu kalau bisa. Tapi jawabannya banyak. kalau untuk memudahkan menghitungnya, kita ambil 2 jawaban, nanti ambil 2 jawaban yang paling mendekati gitu, yang paling gua banget. Nah, nanti biar nanti mudah ngitungnya. Mana yang merupakan kekuatan Anda? Misalnya pribadi yang hidup ceria dan energik, berani terus terang, tidak takut akan resiko, teliti, detil dan logis, mudah puas dengan apa yang dimiliki. Nah, kalau Jadi ada orang total nilainya. betul. Siap. Minggu depan. Asik, minggu depan kita latihan. Karena pekan depan itu siapa ya? Bu Holi ya. Bukan depan Bu itu Oti. Bu Oti apa Bu Ali? antara Bu Hoti sama Bu Holi ya. Pokoknya pekan depan, pokoknya tetap yang ini dulu deh. Ini materi akan saya simpen dulu. Awal Januari nih. Ya penasaran dong. Bener ya, nggak boleh bikin penasaran sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Biar terus ada di KOMR, terus nungguin jadwalnya. Saya minggu depan tukeran aja waktunya. Oh siap, Bu Oti, boleh. Boleh nanti kita tukeran ya, ini Bu Iya, ntar Oti. lanjutkan materi Masya sekarang. Allah, udah ngalah. Siap, Bapak Ibu, boleh deh kalau misalkan ada pertanyaan, bisa di kolom chat. Saya tunggu ada 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, boleh.
Mau bicara langsung juga boleh, nanti tinggal raise hand terus open mic nih, mumpung masih ada Pak Tri. Siap. Kalau nggak ada, nah kita mau closing statement dari Pak Tri. Pak Tri dipersilahkan untuk kasih closing statement kepada kita semuanya terkait dengan materi pada malam hari ini. Dipersilahkan. Baik, closing statement untuk malam hari ini di kajian online Magnet Rezeki. Kita tidak bisa mengelola hati orang lain, tapi kita bisa mengelola hati dan jiwa kita untuk menghadapi orang lain. Itu. Weh, keren sekali quotes-nya. Kita mengelola hati dan jiwa kita untuk membahagiakan orang lain. Keren sekali, Pak Tri. Itulah gitu ya. Nah, tapi hati dan jiwanya harus dibenahi dulu ya, biar kita bisa terus diasah, membahagiakan dan memuliakan orang lain. Nah, karena kita harus belajar dari pramugari. Kalau pramugari mau mengajarkan kita kasih oksigen dalam keadaan tidak baik gitu ya, kita tarik tabung oksigennya, selang oksigennya kita pakai dulu ke diri kita sendiri, ke diri kita dulu, baru kita kasih ke anak kita, ke teman yang ada di bangku kita gitu. Karena dengan kita sudah menolong diri sendiri, kita akan bisa menolong orang lain tentunya. Mohon kajian berikutnya bisa di-share linknya diskusi MR di Telegram grup Ana Ratna. Oh iya, kita udah share sebenarnya di Telegram Sikapura. Telegram Magnet Rezeki Sikapura tentunya. Di situ nanti Ibu Ana kalau belum gabung boleh gabung di di Telegram Magnet Rezeki Korwil Sikapura. Itu sangat keren Pak, tapi tidak mudah untuk melakukan penuh perjuangan. Siap terus berjuang karena hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Kalau kita udah nggak mau berjuang lagi, makanya berarti udah berhenti ya? Sebenarnya Allah kan udah bilang kalau kamu mendekatiku satu langkah, maka Allah dengan berjalan, maka dengan merangkak, maka Allah mendekati kita dengan berjalan. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, maka Allah mendekati kita dengan berlari. Nah, di situ kan udah ada kisi-kisinya tuh bahwa kita tuh harus berjuang terus, harus terus berusaha. Bu Siti Mariam, cara gabung MRCK bagaimana? Nanti di Telegram dicari aja Magnet Rezeki Sikapura. Nanti di situ udah di search gitu ya, di kolom search itu Magnet Rezeki Sikapura, udah gitu tinggal klik gabung aja langsung tergabung. Nanti informasi-informasi terkait kegiatan Magnet Rezeki Sikapura khususnya dan kegiatan-kegiatan Magnet Rezeki secara umum yang diadakan oleh pusat, kita juga akan share di sana juga. Nanti informasi-informasi yang penting seperti SAMR, TAMR kita share juga nanti di sana. Dan tentunya materi link untuk KOMR ini kita juga akan sharing di sana. Atau nanti kalau mau gabung ke WA grup Korwil Sikapura boleh juga, nanti boleh WA saya di nomor 0821 33 44 5568 0821 33 44 5568. Nanti boleh WA ke nomor itu, nanti saya masukkan ke grup Korwil Sikapura. Nanti di sana juga ada, nanti kita infokan kegiatan-kegiatan kita di Korwil Sikapura. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah semuanya kita sudah belajar bagaimana matematika jiwa. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita malam hari ini, jiwa kita akan lebih tenang lagi, jiwa kita akan lebih santai lagi dalam menghadapi realita. Pokoknya apapun realitanya tetap wow, keren gitu ya. Ini ada dari chat dari Bu Oti, ternyata semua tidak mudah pada awalnya, tapi dengan niat yang kuat untuk memperbaiki diri dan jalani prosesnya dengan bahagia, maka akhirnya akan mudah. Siap.
kita pelan-pelan jalani prosesnya ya buat ya. Baik Bapak Ibu semuanya, pemirsa KWMR, kajian online Magnet Rezeki yang ke-15, tak terasa kita sudah ada di penghujung waktu pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita Amin. semuanya. Kita doakan juga kepada Pak Tri Wardana yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Kita doakan bersama Pak Tri mudah-mudahan dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah dan Amin. diberikan kesehatan yang paripurna. Kita tutup KWMR yang ke-15 pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat istirahat. Salam untuk keluarga semua di rumah. Mudah-mudahan besok bangun dalam keadaan semangat dan bahagia dan dimuliakan dan dibahagiakan dan dibanja tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah dalam bentuk minimal dalam bentuk kesehatan yang paripurna. Baik, saya Mirdan Ardiansah pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Tri, Pak Mirdan. Ya, Wati. Izin live ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Undur diri, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah